warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bertemu lagi dengan ibu. Nah, untuk hari ini kita memasuki semester 2 pada tahun ajaran ini. Bagaimana kabar anak ibu? Ibu doakan anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, karena kita masih dalam masa pandemi belajarnya, tetap ibu tekankan dan harapkan anak-anak ibu selalu melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah siap untuk belajar hari ini? Persiapkan dirimu dan peralatan alat tulismu. Untuk awal semester 2 kita kali ini, kita masuk ke tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Masih bersama dengan Ibu Finda Novelia Fitri. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menuliskan kata kunci dari sebuah bacaan, siswa dapat membuat ringkasan atau kesimpulan dari teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati kegiatan sehari-hari, siswa dapat menyebutkan sumber energi panas dalam kehidupan secara benar. Nah, ayo kita mulai pelajaran untuk hari ini. Oke nak, dari judul tema kita untuk kali ini adalah yaitu panas dan perpindahannya. Nah, berdasarkan tema tersebut, apakah anak-anak ibu pernah memikirkan bahwasanya panas itu bisa berpindah? Nah, kalau memang bisa berpindah, bagaimana caranya? Nah, anak-anak ibu, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di layar ini. Nah, gambar pertama yaitu ada seorang anak yang sedang berada pada pegunungan. Gambar kedua yaitu ibu sedang menjemur pakaian. Dan yang ketiga adalah gambar air di dalam panci. Nah, sekarang pertanyaannya, dari gambar ini manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah menurutmu adakah persamaan di antara semua gambar ini? Nah, anak-anak ibu, semua gambar ini berhubungan dengan kalor atau berhubungan dengan energi panas. Nah, tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar ini? Ya, ada api dan ada matahari. Nah, bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Nah, bagaimana cara mengukur energi panas tersebut? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari pelajaran selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membaca sebuah bacaan yang terdapat pada buku temamu halaman 2. Yaitu berjudul Sumber Energi Panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen,
mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Bagaimana, Nak? Sudah paham ya dengan bacaan yang berjudul sumber energi panas? Nah, bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan atau disebut juga dengan teks eksplanasi. Teks penjelasan atau teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya dan terbentuknya sesuatu di lingkungan sekitar kita. Teks penjelasan berupa informasi dapat kita temui dari berbagai media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Anak-anak ibu masih ingat ya, contoh media cetak itu adalah koran, majalah, buku, dan lain sebagainya. Nah, kalau contoh media elektronik yaitu dari TV, radio, dan internet. Oke, kalau sudah paham dengan bacaan yang ada pada halaman 2 tersebut, nah tugas pertama anak-anak ibu adalah jawablah pertanyaan yang ada pada halaman 3 di buku temanya nomor 1 sampai 6. Nah, kerjakanlah di buku latihannya. Kerjakan dengan hati-hati ya, Nak. Jika sudah selesai dengan tugas pertamanya, kita lanjutkan dengan materi menemukan kata kunci pada paragraf. Nah, anak-anak ibu, apa itu kata kunci? Kata kunci merupakan hal yang utama dan biasanya dimuat di dalam ide pokok sebuah paragraf. Nah, contohnya, temukanlah kata kunci pada paragraf di bawah ini. Ini ada contoh 1 buah paragraf ya. Nah, yuk kita baca. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Nah, dari sebuah paragraf ini, kita bisa menemukan kata kunci yang terdapat dalam paragraf ini. Nah, mana dia kata kuncinya? Kata kuncinya adalah energi panas, sumber energi, dan fotosintesis. Nah, salah satu cara untuk mencari kata kunci dalam sebuah paragraf adalah kita perhatikan kata yang
diulang-ulang di dalam paragraf ini. Nah, anak-anak ibu bisa perhatikan, ini contohnya energi panas. Nah, ini juga ada energi panas, ini juga ada kata energi panasnya. Nah, dari bacaan ini ada 3 kali pengulangan mengenai energi panas. Lalu selanjutnya sumber energi. Coba anak ibu amati, ada sumber energi di sini, lalu sumber energi lagi, kata sumber energi lagi, dan sumber energi lagi. Ada 4 kali pengulangan di dalam bacaan ini. Lalu yang terakhir ada fotosintesis. Nah, berdasarkan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kata kunci yang terdapat dalam paragraf ini adalah energi panas, sumber energi, dan fotosintesis. Nah, begitulah kira-kira cara menentukan kata kunci di dalam sebuah paragraf. Nah, bagaimana, Nak? Sudah paham mengenai kata kunci? Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara kita menentukan kata kunci itu. Kata kunci itu juga bisa kamu artikan sebagai kata penting dalam bacaan tersebut. Lalu bisa kita tentukan juga caranya, yaitu melihat kata yang sering mengalami pengulangan. Oke, untuk tugas kedua, anak-anak Ibu, dari bacaan halaman 2 tadi yang berjudul sumber energi panas, tuliskanlah di dalam buku latihanmu yang pertama, tentukanlah kata kunci dari masing-masing paragraf pada bacaan sumber energi panas. Nah, di dalam bacaan tersebut ada 4 paragraf ya. Nah, tadi sudah dicontohkan kata kunci paragraf pertamanya. Nah, dituliskan. Lalu apa lagi kata kunci paragraf kedua? Kamu tuliskan pula. Sampai nanti pada paragraf keempat dicari kata kuncinya. Nah, setelah anak-anak ibu menemukan kata kunci, buatlah kesimpulan untuk bacaan sumber energi panas tersebut pada buku latihanmu. Nah, kerjakan dengan benar dan hati-hati ya, Nak. Terima kasih. Alhamdulillah tugas keduanya juga sudah selesai. Nah, yuk kita lanjutkan. Nah, anak ibu perhatikan, di layar ada bacaan antara si Siti dengan si Udin. Nah, ayo kita baca. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul, Udin. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung, tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber energi panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut pada tugas ketiga ya, Nak. Sekarang kegiatannya yaitu mengamati. Nah, sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan kita sehari-hari. Sekarang coba anak-anak ibu amati kegiatan yang ada di kehidupannya. Sumber energi panas apa saja yang kita gunakan. Nah, kamu lihat ada tabel di sini ya, Nak. Nah, untuk tugas ketiga anak-anak ibu dari hasil pengamatan, coba anak ibu tuliskan dalam tabel ini, seperti tabel ini. Contohnya ada kegiatan menanak nasi. Apa saja alat yang digunakan untuk menanak nasi ini? Ada panci dan kompor, dan juga tentunya ada ini yang menggunakan sumber energi panas, api dari kompor. Kalau ini kita masak ya, masak menggunakan panci di atas kompor. Lalu sekarang karena zaman sudah canggih, menanak nasi juga bisa kita gunakan memakai magicom ya. Nah, itu alatnya yang digunakan yaitu alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panasnya dari mana? Yaitu dari listrik. Nah, tugas selanjutnya coba anak ibu cari minimal ada 3 buah kegiatan lagi ya. Lalu dituliskan alat apa yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Lalu apa sumber energi panas yang digunakan dari alat tersebut. Nah, tabel ini bisa anak ibu lihat juga pada buku temanya halaman
6. Nah, silakan kerjakan dengan hati-hati di buku latihannya. Terima kasih. Alhamdulillah, setelah selesai pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa anak-anak ibu terapkan dalam kehidupannya, bisa menambah ilmu pengetahuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.